Dita Faisal dari Andi Andina Foundation. Kami adalah sebuah yayasan non-profit di sini dan alhamdulillah berkat Mr. Raffi juga, jadi kami bisa ke India, tetapi melalui program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan interaksi budaya, bagaimana budaya tenun kami di Lombok khususnya, dengan budaya tenun yang ada di India. Dan lagi-lagi ini adalah karena networking atau karena hubungan pertemanan. Jadi saya itu dari semenjak menjadi jurnalis itu senang sekali untuk mengikuti kegiatan organisasi, berteman, dan saya paling senang menjadi volunteer. Seperti sekarang saya juga menjadi volunteer, murni menjadi relawan, tidak dibayar oleh Thai Apps, tidak dibayar oleh kedutaan India, tetapi murni karena saya ingin sekali masyarakat Indonesia, teman-teman, adik-adik yang tersayang bisa mendapatkan pendidikan yang luar biasa di India. Sebagaimana Pak Prabowo juga mengungkapkan ya, Pak Prabowo waktu itu kan menyampaikan ketika ada di KTT di Brazil ya, mengungkapkan bahwa India adalah salah satu negara yang pantas dan cocok banget untuk kita sekolah di sana. Pertama, pendidikannya, kedua, kesehatan. Harapannya adalah Presiden Prabowo pengen ada pertukaran pelajar, pertukaran guru, dan ini adalah waktu yang tepat untuk kita bisa mendapatkan kesempatan, bahkan meraih beasiswa ke India. Oke, tak kenal maka kata sayang, jadi saya lahir di Balikpapan, 17 tahun di sana, kemudian 17 tahun di Jakarta, sekolah di sana S1, S2 di sana, di Jakarta juga, dan sekarang saya memilih di Blitar. Kenapa di Blitar? Karena hidup saya adalah slow living, senang sekali dengan kegiatan lingkungan. Nah, di Mustopo, kemudian saya juga menjadi backgroundnya jurnalis, 1 tahun di TVR Nasional, kemudian 12 tahunnya di TV One. Nah, karena itu saya mendapatkan kesempatan 1 tahun di Wartawan Istana Kepresidenan dan meraih fellowship jurnalis MRT Jakarta ke Jepang dan sempat ke India tadi. Jadi 3 kali mendapatkan kesempatan untuk melakukan peliputan internasional, 2 kali ke Jepang dan 1 kali ke India berkat tadi satu hoki ya, yang kedua adalah karena senang untuk berbagi. Baik, saya mau cerita tentang kegiatan waktu di sana ya. Ini adalah salah satu gedung Mawardi University. Karena saya belum sempat ngedit, jadi video, foto-foto aja dan penggalan video. Karena saya kalau ngedit harus perfect ya. Nanti ada sebuah penggalan-penggalan juga mungkin yang akan saya share di sini Bapak Ibu. Ini adalah Mawardi University. Jadi kalau misalnya kita, ini 1 dari 4.000. Jadi 1 dari 3.999-nya belum saya datengin ya. Baru satu aja udah keren banget nih. Ini adalah salah satu tempat yang kita datangin bersama dengan 5 orang delegasi, tepatnya di Rajkot, Gujarat. Kalau di India itu ada 36 provinsi, di Indonesia 38 provinsi. Wah, sama-sama kurang lebihnya, tetapi jumlah penduduknya kalau di India 1,4 miliar, di Indonesia 280 juta atau 4 kali lipatnya, bayangin. Tetapi jumlah universitasnya banyak banget. Dan apa aja yang ada di sana? Yuk kita lihat lagi ya. Yuk. Soalnya kalau nggak ada no picture hoax, no video hoax. Oke deh, kita jalan-jalan lagi. Oke, ini video. Kalau saya ini kan karena bagian dokumentasi ya, tetapi yang pakai kacamata itu mukanya mirip saya, karena kembaran saya. Bersama dengan Mister Raffi, kita jalan-jalan, kita ngeliat gimana bersihnya kampus. Oke, kalau misalnya teman-teman ngomong kan kayak tadi Mister Raffi bilang gini, apakah India jorok kakak? Kakak lihat nggak yang pakai tangan Apakah itu India loh jorok kak? ya kan? Beasiswa ke India Apakah gitu. India gitu? Itu pertanyaan umum gitu ya. Jadi 1 kali melihat lebih baik daripada 1.000 kali mendengar. Dan alhamdulillahnya saya melihat bagaimana India salah satu universitasnya. Ini bersihnya udah kelihatan ya. Next kita lihat lagi. Kayak gimana sih asrama kampusnya? Yuk yuk kita lihat asramanya yuk. Yang tadi kata Mr. Raffi, kalau misalnya dapat beasiswa 50%, di sana 7 juta itu full. Kalau dapat beasiswa 5%, biaya living cost atau biaya hidupnya 3.500.000 itu all in, bayangin. Kos-kosan. Ya, ini asrama loh. Asramanya perempuan sendiri, laki-laki sendiri, ada yang gabung artinya lantai atas laki-laki, yang perempuan pokoknya gitu ya. Mendingan yang sendiri-sendiri aja ya kan biar aman.
Oke, kalau kita bicara biaya nih, ini realitas dong ya. Saya 17 tahun di Jakarta loh, dan tahu sekali bagaimana biaya hidup di kota besar, dan Balikpapan itu juga kota besar. Saya paham sekali bagaimana biaya kehidupan di dua kota besar ini, dan membandingkan, ini mungkin uang jajan doang kali ya, tapi bisa kuliah di India. Dengan bermodal bahasa Inggris yang bahkan belepotan pun masih aman gitu. Oke, kalau misalnya di Indonesia, kita di Pulau Jawa deh, Jogja, Malang ini kan favorit bagi kita-kita nih yang pengen sekolah karena kota pelajar, terus biaya hidup masih masuk akal gitu ya, nggak bikin kantong bolong. Tetapi ada satu hal yang paling penting, satu kita dapat teman lingkupnya adalah internasional. Kedua, kita mendapatkan pelajaran tentang time management. Bayangkan nih kampus, ini baru asramanya doang. Kampusnya 50 hektar. Kebayang ya, 50 hektar. Kalau telat dikit, dosennya pasti nggak mau tahu. So, kalau misalnya kita mau kuliah, pasti disiplin dulu. Jadi jangan sampai kita buang-buang uang, terus kita time managementnya nggak benar, akhirnya jadi telat semuanya. Jadi saya rasa yang namanya disiplin itu paling penting, dan karena disiplin juga kita akhirnya dapat beasiswa. Kalau tadi Mr. Raffi bilang nilai rapotnya 80-an, oke, udah bisa berangkat. Oke, di sini kalau misalnya kita hitung biaya di Indonesia, kalau non AC 800.000 rupiah sampai dengan 1 juta. Ini masuk akal aja ya, realistis ya. Kalau saya suka berhitung, bicara tentang ekonomi. Ngapain gue sekolah ke India kalau gue nggak bisa ngitung-ngitungan gitu ya. Oke, 800.000 sampai 1 juta yang misalnya nggak AC. Biaya makan kalau di Pulau Jawa 50.000 3 kali makan. Kalau di Jakarta 100.000 3 kali makan nih. Artinya secara rasional 50.000 dikali 1 bulan, kita harus mengeluarkan uang 1,5 juta kalau 50.000 per hari. Ini sudah berapa? Hampir 2.500.000 hanya untuk kos makan. Internet 200.000 sampai 300.000 1 bulan. Udah berapa? Nah, udah hampir 2,8 juta. Belum biaya kuliahnya, belum biaya tugasnya. Tetapi kalau di sana kita sudah termasuk biaya bukunya. Ini salah satu buku yang saya beli yang beli sih saudara ipar saya ya. Karena dia suka sekali membaca, saya dapat sebuah buku tentang Mahatma Gandhi. Jadi kalau di India itu bicara tentang ideologi. Mereka lahir udah jadi Mahatma Gandhi. Siapa tuh Mahatma Gandhi? Mungkin ada yang belum tahu, nggak apa-apa. Karena kan pemahaman kita beda-beda tuh ya. Mahatma Gandhi ini adalah sosok, kalau misalnya di mata uang, Indonesia kan banyak tuh. 100.000 Bung Karno, Bung Hatta. Uang 50.000 Bapak siapa gitu ya. Banyak pahlawan-pahlawan kita. Tetapi kalau di India, nggak akan berubah. Inilah adalah sosok Mahatma Gandhi. Lahir sebagai Mahatma Gandhi, saya sudah ke Museum Mahatma Gandhi. Bagaimana mereka menanamkan sifat satu, jujur. Dua, rasa persaudaraan tinggi. Ketiga, care each other, artinya sesama orang kita harus care, tidak ada rasisme di sana, toleransi berbudaya, toleransi beragama, untuk beribadah di sana ada. Nah, berapa bukunya? Nah, biaya buku kata Mr. Raffi di sana mendingan orang beli buku daripada fotokopi. Bener, nih harganya 80. Jadi kalau kita kurskan dari rupiah ke ya, 80 rupiah itu sama dengan 16.000 rupiah. Jadi bukunya ini, nggak kelihatan ya, oh kelihatan ya. Satu buku doang. Oke, kita akan berangkat ke perpustakaannya. Perpustakaannya kayak gimana? Ini perpustakaannya, bentar. Ini ruang perpustakaan, oke. Ini ada videonya, sedikit penggalan, mudah-mudahan bisa play ya. Oh, enggak video tapi screenshot. Ini adalah salah satu perpustakaan. Kalau teman-teman tahu manakah di Indonesia universitas terbaik, pasti Universitas Indonesia, UGM, ITB. Dan alhamdulillahnya pada saat saya S2, saya udah langganan banget ya. Karena saya S2-nya di Jakarta, langganan saya merasa bahwa di Universitas Indonesia adalah salah satu perpustakaan yang paling lengkap. Saya langganan di sana itu dari pagi sampai sore, sampai tutup perpustakaannya. Dan bagaimana sistem digitalisasi di sana, buk sama-sama digital, tetapi bedanya kalau di India dia sudah pakai facial detection. Keren ya. Jadi misalnya kita mau mau ini nih, mau mau minjem buku Mahatma Gandhi gitu. Jadi dia udah langsung kita klik buku Mahatma Gandhi, langsung kelihatan kuotanya berapa, plus sisanya berapa. Jadi sangat akurat, dan kita nggak ketemu sama petugas library-nya. Kita langsung ambil bukunya langsung di face detection. Itu sangat-sangat keren banget buat saya sih ya.
Karena kalau kita kan harus ketemu petugas di sana udah enggak. Oke, kita bicara tentang ruang kantinnya. Gimana sih kantin internasionalnya? Itu kantinnya tinggi. Sampai saya naik ke atas lantai 2 ya, kalau nggak salah itu, dekat dengan asrama. Jadi kantinnya itu ada yang vegetarian, ada juga yang eh, berbagai berbagai menu lah ya intinya. Saya nggak hafal menu-menunya. Nah, ini adalah round table dianya. Sistem duduknya emang benar-benar internasional. Bayangkan Ibu 3.500.000, udah dapat makan 3 kali plus snack, udah dapat internet free gratis, free laundry, udah dapat nginep juga gratis, stay-nya di sana, plus nggak ada biaya buku dan biaya pelatihan di sana juga free. Karena ada ruang workshopnya, saya punya fotonya. Ini ada foto kantinnya ya, sama suasana kantinnya ini. Nah, ini dapurnya. Jadi tenang aja, kalau saya namanya jurnalis ya Bu, saya 13 tahun jadi wartawan, saya nggak mau percaya apa kata Mister Raffi. Saya bilang, saya mau lihat, boleh nggak saya ke dapurnya? Saya ke dapurnya dan emang bener higienis. Clean, seolah-olah saya sidak. Cia, padahal nggak juga sih. Oke, kita bicara tentang ini. Videonya ada nggak ya ini video ya? Bapak Ibu perhatikan ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan nah ini dia. Ini penggalan video, kantinnya kayak begini nih. Ini yang salah satu. Oke, nah ini orang sapu. Petugas bersih-bersihnya ini kita bisa ngelihat ya bahwa bagaimana kondisi kebersihan dari salah satu universitas dari 4.000 yang ada. Oh, itu parkirannya tuh ya. Biarkan video yang berbicara ya, no video hoax. Oke, ruang workshopnya. Ini adalah salah satu ruang workshop untuk jurusan mekanik. Jadi kalau misalnya mereka ada workshop, saya sempat tanya sama Mr. Raffi, ini udah disiapin nggak dari kampus? Semua pelatihan dia siapkan dari kampus, jadi mahasiswa nggak usah beli-beli. Enak banget ya Ibu, enak banget. Masya Allah. Wah, keren sih kalau buat saya ya. Kemudian kita ke ruangan ini. Kalau di sekolah kan UKS ya, unit kesehatan sekolah. Kalau di sana namanya medical room atau apa ya ini ya? Oh ya benar, medical room. Ruangannya begini masuk, nggak terlalu gede, tetapi ini hanya untuk internal saja, untuk kalangan kampus, mahasiswa. Kemudian berapa harganya, kita bisa ngeliat tadi Mr. Raffi bilang berapa biaya obat Panadol itu, satu strip itu bisa sampai 15 ribuan. Di sana bisa cuma 2 ribuan ya. Murah banget. Kok gedung lagi? Sorry, sorry, sorry. Kita lihat ininya, harganya. Ini dia biaya layanan medisnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, anak-anaknya, nanti siswa-siswanya ke sana gimana ya? Pengennya kan sehat terus tuh. Jadi jangan khawatir. Ini dalam bentuk apa ya? Rupiah ya. Jadi anggaplah kayak gini. Nanti Mister Raffi aja yang ngejelasin. Pokoknya tes-tes tes darah, kemudian tes kolesterol, tes-tes yang lain, pengen sakit kepala, pengen obat sakit kepala dan lain-lain itu bayar, tetapi konsultasinya gratis. Jadi kalau kita mau konsultasi boleh. Kemudian ada lagi video. Oh ini adalah bus kampusnya. Ini ya Bapak Ibu bisa melihat. Nah, keren nggak tuh? Kalau kita di kampus terbesar sebagai contoh, Universitas Indonesia, ada salah satu kampus atau busnya, ada sih. Tetapi kalau kita bisa ngelihat apa yang bisa kita petik dari sebuah negara besar di India dengan 1,4 miliar penduduknya, teknologinya tidak bisa dikesampingkan. Di kampusnya, salah satu kampus Mawar di University ini adalah bus mereknya Tata. Saya selalu bertanya dan alhamdulillahnya Mr. Raffi tidak bosan dengan pertanyaan saya karena saya cukup jeli. Made in manakah mobil ini? Dia bicara dengan bangganya mobil ini adalah bus ini, shuttle bus ini made in India mereknya Tata. Iya. Banyak sekali produk-produk yang made in India. Sebagai contoh, kalau misalnya kita setrika baju ya Ibu, saya di penginapan, salah satu penginapan, kok setrika bajunya merek Bajai, Mr. Raffi, bukankah Bajai itu roda 3? Tidak. Di India, perusahaan Bajai memproduksi berbagai barang-barang elektronik dan orang-orang India akan memakai dengan bangganya produk mereka dengan sangat-sangat luar biasanya dan mempromosikan itu.
Jadi kita harus bangga. Kenapa kita harus ke India? Kita melihat bagaimana negara orang hebat, kita melihat bagaimana negara orang menjadi kuat, dan bagaimana India menjadi negara dengan urutan kelima sebagai negara kuat setelah Amerika, Cina, Jepang, dan juga Jerman. Dan 10 tahun terakhir India diramalkan dan bahkan diproyeksikan menjadi negara yang akan memiliki kekuatan ekonomi nomor 4 bahkan nomor 3 di dunia. Wow, keren banget. Jadi jangan sampai ketinggalan kalau 10-15 tahun ke depan baru kita kirim anak-anak Indonesia ya Bu ya ke India. Terlambat sekali, sementara Bapak Presiden Prabowo baru saja pulang dari KTT di Brasil bertemu dengan Perdana Menteri dari India yaitu Narendra Modi di KTT G20 mengatakan bahwa pendidikan dan kesehatan di India kami siap untuk belajar. Oke, kemudian fotonya ada lagi nih ya. Ini dia foto bersama dengan pihak manajemen kampus dan alhamdulillah kami 5 delegasi. Ini ada Ibu Yayan seorang penenun dan sebelah kirinya adalah Cika, mahasiswa dari Sumatera Barat. Dia mendapatkan beasiswa 50%. Saya tanya, Cika kamu berapa satu tahun satu semester living cost kamu berapa? Cika bilang, Kak, saya orang tuaku membiayai aku mengirimkan 20 juta dalam setengah tahun. Oke, setengah tahun 20 juta semua all in, tapi kalau dibagi 20 juta, dibagi 6, saya bagi dulu ya. 20 juta kita dibagi 6, maka satu bulan rata-rata 3,3 juta. Benar nggak? Mr. Raffi bilang 3.500.000. Oke, 3,3 sampai 3.500.000 rupiah. Artinya Mr. Raffi benar karena saya udah cross check. Oke, di sini Bapak yang berbaju putih di samping Mr. Raffi adalah seorang dekan dan sangat ramah sekali dan orang India, Bu. India itu ramahnya minta ampun. Ini India murni ya. Kita bicara bukan keturunan tapi India murni, dia ramah banget. Ada budaya yang sangat luar biasa dan kurang lebih dengan Indonesia bagaimana mereka menjamu menjamu tamunya ketika kita datang bertamu ke rumah India ataupun ke warungnya ataupun ke kedainya atau ke apa namanya tokonya, dia akan secara otomatis mau minum teh, maka dia akan menyajikan teh. Kalau kita bilang yes yes teh, mereka akan datangkan teh itu teh susu dicampur dengan rempah, pasti teh dicampur susu dengan rempah. Tapi kalau teh normal seperti kita black tea, dia akan kita bilang hanya black tea aja. Jadi dan lucunya begini, dia akan nungguin kita minum. Jadi kalau mau minum langsung aja karena cangkirnya kecil, minum langsung langsung diambil. Mereka akan menunggu. Begitu juga dengan kalau kita makan, salah satu misalnya restoran, ini bicara restoran dulu ya. Kalau kaki lima nggak apa-apa, kita akan self service. Tetapi kalau di restoran dia akan menuangkan dan menunggu kita. Itu luar biasanya. Dan di ujung ada yang namanya mahasiswa dari Sumatera Barat, yaitu saya jadi lupa Hasan ya. Dia juga mahasiswa. Dia bilang begini, bagaimana adaptasi kamu berbahasa Inggris? Aku terus terang kak bahasa Inggrisku nggak bagus. Oh ya? Kenapa kamu pede ke India? Karena aku pengen ke India. Oh ya? Terus habis itu dia pengen ke India, Hasan bilang aku 6 bulan harus adaptasi. Lalu apa dikatakan dosen ketika kamu berada di dalam kelas Hasan? Hasan bilang gini, kak katanya dosen aku gini, nggak cuma aku sih sebenarnya ada beberapa negara yang bingung dengan bahasa Inggrisnya orang India. Hello, welcome to India, misalnya gitu-gitu kan emang begitu dialognya. Tetapi digomongin dosennya kayak gini, jangan khawatir, kamu baru saja menikah dengan orang India. Yeah. Artinya ya sabar aja lo, ntar juga lo bakalan bisa gitu. Oke, buat berikutnya mana lagi ya? Kayaknya udah ya, cukup ya. Asrama udah, ini kayaknya belum deh. Nah, foto terakhir jangan lupa selfie kalau kemana-mana ya kan. Secara saya adalah influencer yang suka selfie-selfian. Di tengah-tengah ini bukan orang Papua, tetapi saudara kita dari Timur Leste. Dulu kan Indonesia kan bergabung ya, tapi karena sudah berpisah, tetapi dia masih merasa bahwa dia adalah Indonesia. Dia akan bilang, wah Hasan adalah saudara saya. Dia ketemu orang Indonesia, dia merasa bahwa itu adalah saudara saya. Hei, kamu orang dari mana? Apakah orang Timur? Bukan, saya Timur Leste. Oh ya, kami sangat senang sekali. Dia berbahasa Inggris. Semua berbahasa Inggris. Tapi jangan khawatir kalau bahasa Inggris kita belepotan. Jangan khawatir. Karena di India itu tukang bajai pun bisa bahasa Inggris. Pasti kamu akan bisa dengan sendirinya. Oke. Aku rasa Bisa Raffi, foto-foto aku sudah selesai. Um, aku stop sharing dulu. Nah, kelihatan dong muka saya. Itulah tadi bagaimana cerita-cerita saya tentang pengalaman ketika berada di India, dan saya harapkan bahwa ketika kita berada di negara orang, kita juga harus bangga dengan budaya kita. Hati-hati, ini adalah tentang bagaimana budaya kita sedang diserbu berbagai negara.
Kalau India nggak sembarangan. Orang-orang di India sibuk pakai handphone sambil ngobrol itu hampir nggak ada kayaknya. Mereka sibuk belajar. Orang India adalah orang pekerja keras. Anak-anak mudanya luar biasa sekali. Mereka itu adalah suka belajar. Terus dan mereka dengan bangganya menggunakan yang perempuan pakaian sarinya itu ya kemana-mana. Dan saya tidak melihat ada budaya Korea yang masuk di dalam sana. Sementara Indonesia saat ini kita sedang dijajah oleh negara-negara tetangga kita lewat budaya. Hati-hati, penjajahan bukan lewat senjata, tetapi penjajahan lewat budaya. That's why kenapa saya berada ke India beberapa minggu yang lalu untuk melihat bagaimana India menjadi negara kuat, karena salah satu faktornya adalah pendidikan, kesehatan, budaya masih tetap dipegang dan dikendalikan oleh pemerintah. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mr. Raffi.